Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua yang solih-solihah? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik Anandaku yang solih-solihah, sebelum kita memulai pembelajaran TTQ hari ini, ada baiknya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda, langsung saja ya untuk materi hari ini, yaitu materi tahsin. Kita akan melanjutkan materi tahsin pekan kemarin ya. Untuk itu kita buka terlebih dahulu dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum memasuki materi atau subtema yang baru, coba kita murojaah dan mengingat lagi materi yang telah Bunda sampaikan. Kemarin itu ada berapa hukum bacaan idgham ada berapa hukum bacaan mim sukun? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, ada tiga macam. Yang pertama, ikhfa syafawi, benar. Yang kedua, kemarin kita pelajari hukum bacaan idgham mimi, ya. Nah, idgham mimi itu apa? Ada yang masih ingat? Ada yang bisa menjelaskan? Coba Anissa jelaskan apa hukum bacaan idgham mimi. Ya, mumtazah, benar ya. Apabila ada mim sukun, mim yang mati, mim mati itu seperti apa sih Bunda? Mim yang tak berharokat. Nah Bunda, mim yang tak berharokat itu seperti apa sih Bunda? Mim tak berharokat atau mim sukun, mim mati itu mim yang tidak ada tanda baca. Kalau dibaca kita tidak bisa membacanya karena dia tidak ada tanda baca. Ya. Nah, itu disebut dengan mim mati. Kalau ada mim mati bertemu dengan huruf mim yang berharokat dan di atasnya ada tanda tasydid biasanya, itu dinamakan dengan idgham mimi. Contohnya kemarin, ada yang bisa menyebutkan contohnya? Mudah sekali ya. Coba Solahuddin sebutkan contohnya. Bagus, mumtaz. Contohnya faminhum man amana wa minhum man kafar. Nah, minhum. Nah, jadi kalau ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan mim bertasydid, dia dibaca dengung, idgham. Dimasukkan dan disertai dengan dengung. Faminhum man. Nah, seperti itu ya, insya Allah semuanya sudah paham. Nah, sekarang materi baru Bunda. Bunda akan mengasih atau kita semua akan mempelajari materi baru pada hari ini, yaitu yang ketiga ya. Kemarin itu yang kedua idgham mimi. Sekarang yang ketiga izhar syafawi. Ada ikhfa syafawi, ada idgham syafawi. Nah, sekarang izhar syafawi. Sudah tahu ya, kemarin semester kemarin kita mempelajari nun sukun dan tanwin. Ada hukum bacaan izhar juga. Nah, sekarang izhar syafawi. Izhar itu artinya jelas ya. Jadi membacanya harus jelas. Nah, perhatikan Usmani 3 halaman 24
baris terakhir ya. Baris lahum itu ada tanda kurang itu ya. Nah, izhar syafawi. Izhar syafawi Bunda artikan dulu, boleh dicatat biar mudah untuk mengingatnya ya. Apabila, sederhana aja nak kita memahaminya. Apabila atau jika, ketika ada mim sukun lagi. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali huruf ba dan huruf mim, maka dibaca jelas. Nah, sampai di sini paham? Bunda ulangi lagi ya. Izhar syafawi itu artinya apabila ada mim sukun. Nah, ingatkan, kuncinya itu mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah kecuali, nah kecuali ya, kecuali ba dan mim, maka disebut dengan hukum bacaan izhar syafawi. Nah, kecuali ba dan mim berarti semua huruf hijaiyah kalau dia ketemu huruf mim yang mati kecuali dua huruf saja yaitu ba dan mim, maka dia hukum bacaannya disebut dengan izhar. Membacanya harus jelas. Izhar syafawi ya. Contohnya, gak usah didengungkan, gak usah dimasukkan, dia cukup jelas saja membacanya seperti biasa ya. Insya Allah ini lebih mudah materinya dan prakteknya pun lebih mudah. Bunda contohkan baris kedua dari terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum ajrun ghairu mamnun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baris terakhir. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, perhatikan Ananda. Perhatikan pada baris lahum ajrun. Lahum ajrun. Adakah Bunda membacanya dengan menekan atau memasuki atau didengungkan? Bunda membacanya, coba dengarkan. Lahum ajrun. Ada nggak Bunda membacanya atau menyebutkannya dengan dimasukkan atau ditekan atau didengungkan? Tidak ada, karena tadi sudah jelas kaidah yang pertama. Kalau ada mim sukun, nah itu ada mim mati. Kemudian setelahnya huruf hijaiyah bukan? Iya, huruf hijaiyah dan itu huruf alif, bukan huruf ba atau huruf mim. Huruf alif, maka dia dibaca jelas, biasa saja dibacanya. Tidak ditekan, tidak dimasukkan, apalagi didengungkan. Jadi dibaca lahum ajrun ghairu mamnun. Begitu juga yang di sini. An'amta. Mim sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf ta, dia juga dibaca dengan jelas. Karena mim sukun bukan bertemu dengan ba ataupun bukan bertemu dengan mim. Ya, ini bertemu dengan ta, berarti dia dibaca jelas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, seperti itu ya. Insya Allah semuanya sudah bisa memahami dan sudah paham dan jelas ya untuk materi hukum bacaan izhar syafawi ini ya. Sampai di sini paham? Ya, semuanya insya Allah paham ya. Untuk contoh dan baris pada bagian yang ini yang Bunda lingkarin, itu contohnya mim sukun bertemu dengan huruf alif dan huruf ta ya, dari huruf hijaiyah ya. Mim sukun bertemu dengan alif dan huruf ta. Yang pertama tadi lahum ajrun.
Yang kedua an'amta. Kemudian selanjutnya lagi ada alam taro. Alam taro kaifafa. Itu mim sukun bertemu dengan huruf ta juga. Insya Allah semuanya paham ya sampai di sini. Nah, untuk materi hari ini itu hukum bacaan izhar syafawi dengan contoh atau bacaannya mim sukun bertemu dengan alif dan mim sukun bertemu dengan huruf ta ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pekan depan untuk materi yang berikutnya. Baik anandaku yang solih-solihah, Bunda yakin semuanya sudah paham ya. Jika sudah paham, kita tutup pertemuan kita atau kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Bunda, oh iya Bunda lupa menyampaikan. Untuk tugasnya, silakan Ananda membacakan ya, membacakan Usmani yang telah Bunda sampaikan tadi. Usmani 3 dari baris ini, yang lihat baris yang Bunda kasih garis ya, 2 baris itu ya, silakan dibacakan ya. Kemudian kalau sudah dibacakan itu lanjut membaca batas bacaannya di rumah. Mungkin ada yang sudah Al-Qur'an atau masih ada yang di Usmani berapa. Nah, lanjutkan bacaannya ya. Berarti 2 tugasnya itu setelah membaca Usmani materi hari ini, lanjutkan membaca bacaan atau batas ngaji individunya di rumah. Sebanyak 3 baris saja ya. Nanti tugasnya silakan kirim ke GC ya. Pesan Bunda, tetap jaga kesehatan, materi-materi yang sudah disampaikan jangan lupa untuk diulang dan dimurojaah kembali ya, agar lebih kuat ya pemahaman mengenai materi yang disampaikan. Dan tak kalah pentingnya sholatnya dijaga, harus sholat ya. Sudah kelas 4 mau naik kelas 5, jadi sholatnya harus dijalankan terus, dijaga ya. Baik anandaku, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.